ke atas, ke depan, Ibu lihat ke kamera. Oke, tidak boleh menyontek. Pokoknya Ibu sampaikan aja apa yang ada di kepala Ibu. Ya, Oke. Bu. Sekarang pertanyaan pertama tentang teori belajar. Ada berapa teori belajar yang Ibu ketahui? Yang saya ketahui itu teori belajar itu ada 4, Bu. Yang Hmm. pertama itu behavioristik, ke kognitif, kontekstuativitasme, terus humoristis. Apa maksudnya masing-masingnya? Coba Ibu jelaskan. Seperti apa contohnya dalam pembelajaran? Kalau bioristik itu dia antara respon dan rangsangan. Hmm. Jangan lihat Eh, ke bawah. enggak, Bu, saya. Kalau Hmm. di behavioristis itu, Bu, Hmm. dia apa namanya, menjelaskan bahwa belajar itu eh, perubahan tingkah laku sebagai rangsangan dan stimulus. Hmm. Contohnya dalam pembelajaran seperti apa? Contohnya itu antara peserta didik dengan guru eh, bisa memberikan apa, Bu, namanya, eh, tanya jawab seperti itulah, Bu. Oke, baik. Berikutnya, apa lagi? Humoristik Hmm. tadi ya. Humoristis itu cenderung melihat perkembangan pada sosial terhadap peserta didik, kepribadian peserta didik. Hmm. Kemudian Hmm. Oke, kognitif, lanjut. ya kan, Hmm. kognitif. Hmm. Di kognitif itu tentang kemampuan peserta didik dalam seorang pendidik dalam memberi motivasi terhadap pendidiknya atau dilihat dari lingkungannya seperti itu, Bu. Apa lagi? Kemudian yang satu lagi kong, konstruktivisme itu merupakan teori ini eh, teori ini menjelaskan bagaimana proses pengetahuan terhadap peserta didik atau terhadap manusia. Hmm. Oke. Apa itu TP, Bu? TP itu Hmm. tujuan pembelajaran pada Pembelajaran. kurikulum merdeka. Kalau tak merdeka, Kalau tidak, TP tujuan pembelajaran. TP juga namanya enggak? Tidak, Bu, tujuan tujuan. Bu, Bu. Dah, lanjut. Bagaimana cara merumuskan TP? Cara merumuskan TP itu Hmm. dalam satu pembelajaran itu Hmm. materi apa yang harus bisa dicapai yang harus bisa dicapai dalam tujuan pembelajaran. Contohnya kita memberi materi terhadap anak itu tujuan apa yang mau kita berikan dengan anak ini belajar materi tersebut, Bu. Dasar perumusan TP. Dasar perumusan TP itu eh, Ketika merumuskan TP, apa yang dilihat dulu? ketika merumuskan TP, Berdasarkan asesmen. sesuai dengan Tujuan asesmen yaitu tujuan asesmen baik itu tujuan asesmen formatif ataupun sumatif, Bu. hayal aja kamu nih. Sesuai dengan CP. Ya sesuai. Udah, apa Ya, yang Bu, kamu sesuai tahu dengan CP. tentang Ya, Bu. apa yang kamu ketahui tentang ATP? Apa itu ATP?
ATP alur pembelajaran. ATP apa? ATP alur tujuan pembelajaran, Bu. Apa yang dimaksud dengan alur tujuan pembelajaran? Yang dimaksud dengan alur tujuan pembelajaran itu eh, alur tujuan pembelajaran ini yang dimaksud itu sebuah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dengan disesuaikan dengan fase yang akan dicapai oleh pelajaran tersebut, Bu. Ya, disesuai Dengan fase yang akan dicapai oleh. Apa yang kamu ketahui tentang TPACK? TPACK. Apa kepanjangannya? Teknologikal? Teknologikal. Teknologikal pedagogik konteks 10 krologi gitu. Saya lagi panjang, sakit pula lidah nanti. Apa maksudnya? Apa gunanya dan apa maksudnya itu? TPACK itu? TPACK itu maksudnya itu adalah pembelajaran yang menggunakan penerapan gabungan dari sistem pendidikan, teknologi dan aplikasi konten yang sudah ada di dalam pendidikan. Oke, PBL apa itu PBL? PBL problem basic learning, Bu. Kayak apa itu maksudnya problem based learning itu? Di mana sebuah pembelajaran yang diterapkan kepada peserta didik yang di mana peserta didik itu bisa menyelesaikan permasalahan pada materi. Oke. Kalau PJBL? Project Basic Learning, Bu. Apa pula maksudnya tuh? Project Basic Learning ini pendekatan pengajaran terhadap peserta didik dengan kebutuhan yang diberikan kepada peserta didik yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik secara berkelompok, Bu. Oke, lanjut. Ibu ngajar di mana? Saya ngajar SD, Bu, di SD 3 Talang Mandau, Bu, Tasikserai. Iya, PAI ya? Iya, Bu. Oke. Apa materi ajar Ibu biasanya? Ini yang saya ambil, Bu, tentang keteladanan Asmaul Husna, Bu. Asmaul Husna. Apa tujuan pembelajaran Asmaul Husna itu? Tujuannya ini di sini saya supaya peserta didik itu dapat mengetahui arti dari Asmaul Husna, kemudian bisa mengetahui keteladanan dari Asmaul Husna yang akan diajarkan. Apa metode yang Ibu gunakan? Saya menggunakan metode ceramah, kemudian saya menggunakan metode memasangkan gambar. Apa namanya tuh? Matching card, Bu. Matching card. Iya. Oke. Medianya apa? Saya gunakan di sini pakai media PowerPoint, Bu. Kartu enggak? Tapi matching card tadi. Oh iya, pakai kartu, Bu. Cuman di PowerPoint Kemudian, itu udah saya ya, Bu. Terus penilaiannya pakai apa? Saya penilaiannya menggunakan
bentuk Ya, apa itu Bu? penilaiannya? Sumatif Bu pada akhir pembelajaran. Ya, itu udah jelas. Formatif Bu. Iya, itu pasti ada itu. Ya, Bentuk penilaiannya apa? bentuk penilaiannya Kognitif, afektif, keterampilan, portofolio, unjuk kinerja, atau apa? Pakai apa? lembar kerja sama anak Bu. Apa bentuk pertanyaannya untuk penilaiannya? Apa contoh pertanyaannya? Contoh pertanyaannya yang saya berikan sama peserta didik itu menuliskan Asmaul Husna, kemudian Hmm, mencari arti dari Asmaul Husna. Setelah itu mencari lagi, setelah mencari arti Asmaul Husna, kemudian mencari keteladanan dari Asmaul Husna tersebut. Oke, baik. Ibu tahu enggak apa yang dimaksud dengan materi ajar esensial? Materi ajar esensial Apa tuh? itu esensi. Materi ajar esensial itu apa maksud dari materi ajar esensial? Materi yang sangat penting dalam pokok materi yang sangat penting harus dipahami dan dikuasai oleh siswa, Bu. Materi pokok. Iya, materi Oh, ya pokok. betul jawabnya. Kalau adven material? Pen material, Hmm? pen material. Hmm. Pen material itu apa namanya? Pen material itu digunakan de pada aplikasi-aplikasi teknologi yang tinggi gitu. Seperti itulah, Bu. Kan itu pengembangan materi. Pengembangan materi. Yang ngarang-ngarang aja sih Mariatunnya. Kalau dalam materi tadi Asmaul Husna, apa materi-materi advance materialnya? Kan materi pokoknya Asmaul Husna. Iya. Kemudian pengembangan materinya apa? Tentang apa? Pengembangannya itu eh, saya saya ambil anak itu pengembangannya itu tentang keteladanannya, Bu. Hmm. Keteladanan dari kelima Asmaul Husna yang akan saya ajarkan, bagaimana anak itu bisa mengetahui dari keteladanan Asmaul Husna tersebut. Oke. Eh, Kemudian apa itu asesmen? Asesmen awal. Asesmen awal itu asesmen awal itu bagian dari bagian yang bagian yang penting dari proses pembelajaran yang memegang peran dalam kurikulum Merdeka. Hmm. Apa bentuknya asesmen awal? Asesmen awal itu kan penilaian awal. Iya. Sama enggak dia dengan pertanyaan pemantik? Kalau pertanyaan pemantik itu kan Bu, Hmm. pertanyaan ketika kita akan memulai pelajaran atau kita mengingatkan lagi pelajaran yang sudah berlalu. Iya, yang sudah berlalu seperti itu, Bu. Apa itu tes formatif? Tes formatif itu adalah proses penilaian yang dilakukan ketika saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Kalau sumatif? Sumatif, sumatif itu adalah eh, sebuah penilaian yang dilakukan setiap akhir dari pelajaran pada peserta didik. Ada berapa teknik asesmen? Teknik asesmen, teknik asesmen itu Hmm. ada 5, Bu.
Apa saja? Yang pertama, yang pertama itu observasi, eh, observasi, apa namanya Bu? Ang- Observasi, wawancara, angket, Itu instrumen penelitian tuh. eh yang pertama itu observasi, kemudian penilaian kerja Bu, Hmm. eh, tes tertulis, tes lisan. Hmm. Nah, oke. Eh, di PAI apa proyek PPR PP P5 P5 PPRA yang bisa dibuat? Di situ Proyek P5 proyek PPRA apa yang bisa yang dibuat? bisa dibuat, saya semalam itu saya gunakan tentang temanya itu Bu, kearifan lokal. Ah, kearifan lokal, terus apa yang Ibu buat? Di situ saya buat tentang eh, apa makan buah. Saya buat Hmm. Makan buah enggak payah, buat tinggal ya aja lagi. Apa proyeknya? lupa saya Bu. Nah, ingat-ingat dulu. Ini mau dinilai nih, ha? Aha. Apa proyek yang dibuat? Project basic learning Bu. Siapa yang dibuat bentuk kegiatannya? Bentuk kegiatannya enggak tahu. Hmm? Kegiatannya Saya tanya lah Ibu, P5 itu apa? P5 itu pelajaran pembelajaran pembelajaran lintas pembelajaran lintas pembelajaran. Ibu ngacau aja Ibu nampaknya. eh, Oke, sekarang saya tanya PTK, apa itu PTK? PTK, penelitian tindakan kelas Bu. Eh, apa kemarin PTK yang Ibu buat? PTK saya semalam penerapan audio visual terhadap pembelajaran PAI Bu. Apa masalahnya? Masalahnya di situ kan Bu, di sekolah saya itu kan Hmm. anak itu kalau kita belajar hanya ceramah, eh, anak itu mudah bosan. Jadi makanya saya buat penelitian seperti itu supaya anak itu kalau kita buat cara belajar kita dengan menggunakan media audiovisual ini, anak itu lebih menarik, lebih senang untuk mendengarkannya dan mungkin lebih mengerti gitu Bu. Apa instrumen penelitian yang Ibu gunakan? Instrumen penelitiannya wawancara Bu. Apa yang diwawancara? Tadi I- masalah anaknya apa masalahnya? Nilainya tak bagus. Iya. Kalau nilai tak bagus bisa dengan wawancara untuk mengetahui nilai tak bagus tuh. Di situ saya gunakan Bu, gunakan angket. Masa bisa menggunakan angket? Kalau hasil belajar harusnya apa? Kalau kita untuk tahu anak itu kemampuan belajarnya bagus atau tidak, pakai apa? Hmm? Pakai tes Iya lah. Bu, pakai tes. Oke, itu saja untuk pertanyaan ini. Kemudian silakan praktek mengajar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah anak ibu pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan masih tetap dalam keadaan semangat untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, ayo sama-sama kita bacakan doa mau belajar. Nah, doa mau belajar ini kita ibu uh, ibu suruh anak ibu si ini untuk memandunya. Kemudian temannya harus mengikutkannya ya, Nak. Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, sebelum ibu masuk, ibu mau absen dulu anak ibu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua hari ini anak ibu? Alhamdulillah hari ini anak ibu hadir semuanya. Masih semangat kan anak ibu? Iya, alhamdulillah anak ibu masih semangat. Nah, pada pelajaran hari ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Sebelumnya ibu mau nanya dulu, kan sekarang sudah kelas 4. Waktu kelas 1, kelas 2, kelas 3 kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Masih ingatkah anak ibu apa itu arti Asmaul Husna? Alhamdulillah masih ingat ya, arti Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik bagi Allah. Ibu tanya lagi sekarang. Adakah anak ibu masih ingat berapa sih jumlah Asmaul Husna itu? Alhamdulillah pinter anak ibu. Jumlahnya itu ada berapa, Nak? 99. Jadi, dari 99 ini, hari ini kita akan belajar 5 Asmaul Husna. Yang pertama itu adalah yang pertama Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Nah, yang pertama itu Ibu jelaskan tentang Al-Malik. Ada yang tahu nggak Al-Malik? Tadi malam sudah dibaca kan bukunya? Udah ada yang baca? Iya, ada. Ya, Al-Malik itu adalah Maha merajai. Allah lah yang berkuasa alam semesta ini. Jadi aku tanya dulu, siapa sih yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Jadi Allah lah yang mempunyai semua di dalam bumi ini. Jadi dari keteladanan Al-Malik ini bisa kita ambil apa aja? Al-Malik ini bisa kita ambil kita bisa di sini kita ambil keteladanannya itu kita bisa menahan diri. Jangan kita sok berkuasa. Yang berkuasa itu siapa? Allah. Raja-raja yang di bumi ini itu tidak ada apa-apanya. Yang raja sebetulnya itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pinter ya. Nah, diingat ini ya, Nak ya. Nanti Ibu tanya lagi tuh. Kemudian yang contoh dari Al-Malik ini seperti ini, ya. Contohnya itu Al-Malik itu, ya. Di sini bisa kita lihat anak yang baik mampu menahan diri dari apa? Hawa nafsu. Bagaimana kita menahan diri di sekolah, Bu? Menahan diri itu contohnya anak ibu itu sudah punya tas baru. Jangan minta belikan lagi sama orang tuanya. Kasihan orang tuanya ya, Nak ya. Jadi kalau kita sudah punya, itu saja ya. Nah, jadi berarti kita di situ bisa menahan diri ingin punya tas baru seperti itu ya, Nak. Yang kedua, Al-Aziz. Al-Aziz itu apa, Nak? Maha perkasa, ya, maha perkasa. Ya, maha perkasa dia menunjukkan keperkasaan dan kemuliaannya. Al-Aziz ini yang maha perkasa atau yang maha mulia. Jadi contoh dari Al-Aziz ini dalam kehidupan sehari-hari kita itu apa, Nak? Ya, contohnya itu anak ibu contohkan. Anak ibu ketika mau pergi sekolah, yang mandikan siapa? Anak ibu sendiri kan? Jadi berarti anak ibu itu sudah bisa
mandi sendiri, menyiapkan peralatan sekolah sendiri. Itulah keteladanan dari Al-Aziz. Kemudian yang ketiga, di sini Ibu contohkan, di sini dia bisa melawan dirinya dalam. Nah, kemudian Al-Qudus. Al-Qudus itu apa, Nak? Al-Qudus itu adalah maha suci. Apa itu maha suci? Allah lah yang mempunyai zat yang suci dari segala kekurangan dan kelemahan. Itu adalah Allah, dan dari segala pemikiran dan bayangan manusia. Jadi contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita apa, Nak? Bisa kita ambil. Ya, pertama itu kita harus cinta kebersihan, karena Al-Qudus itu kan maha suci. Jadi kita harus cinta kebersihan. Kalau untuk anak ibu harus kalau mau tidur ini anak ibu ngambil wudhu enggak ketika tidur? Nah, biasakan ketika kita mau tidur, kita ambil wudhu atau bersihkan dulu tangan kita, kaki kita, kemudian eh, kemudian kita menggosok gigi, karena Allah suka dengan orang-orang bersih, ya. Salah satunya itu menjaga kesucian dan cinta kebersihan dalam kehidupan kita di dalam kelas ini, ya Nak ya. Nah, anak ibu harus cinta dengan kelas ini. Kelas ini kalau tidak bersih, nanti tidak kita aja manusia kalau melihat eh, kelas kita ini atau rumah kita kotor, bagaimana, kan tidak enak. Nah, Allah pun seperti itu. Allah sangat mencintai orang-orang yang cinta dengan kebersihan. Kemudian yang keempat, assalam. Assalam itu apa, Bu? Assalam itu adalah apa, Nak? Maha memberi keselamatan, ya. Allah itu memberi keselamatan kepada kita, kepada makhluk ciptaannya. Dialah Allah, ya, supaya kita terhindar dari apa? Azab, siksa, kemudian apa? Malapetaka, ya. Jadi contohnya itu keteladanannya itu bagaimana, Bu? Keteladanannya itu, ya, anak itu bisa menjaga lisan, ya. Lisan kita ini gunakan untuk apa? Ya, kita gunakan untuk berzikir atau mengaji. Anak ibu mengaji gak di rumah? Nah, iya, mengaji, ya, harus mengaji anak ya. Kemudian yang kelima adalah ini yang kelima adalah al-mu'min. Al-mu'min itu apa? Al-mu'min itu adalah uh, Al-Mu'min itu adalah Allah, satu-satunya zat yang dapat memberi rasa aman dan ketenangan kepada seluruh makhluknya. Ya, Al-Mu'min ini bisa kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah kita membiasakan hidup kita itu tertib. Awali dari mana? Dari rumah, kemudian di rumah, di masjid, ataupun di sekolah. Kalau anak ibu ini tertib di sekolah, berarti di rumah sudah ada dia, ditanamkan hidupnya tertib. Ya, di masjid pun seperti itu. Jangan kita sesuka hati kita, ya Nak ya. Kemudian bisa juga anak ibu bisa contohnya di sekolah membuang sampah pada tempatnya. Itu kan kita tertib kan, menjaga lingkungan kita kan, Nak? Menjaga lingkungan kita. Nah, dari kelima penjelasan Ibu tentang Asmaul Husna ini, adakah anak Ibu yang tahu? Adakah masih ingat kan apa itu Al-Malik, apa itu Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Nah, jadi pada kesimpulannya tentang Asmaul yang kelima ini, bahasanya itu tidak ada lagi kuasa selain Allah, ya. Nah, Allah lah yang memberi kita keamanan, keselamatan, sehingga bisa melindungi kita dari segala mara bahaya. Nah, jadi tugas anak ibu pada hari ini, ibu minta anak ibu menulis
apa itu arti Asmaul Husna, kemudian tulisan Asmaul Husna yang kelima itu anak ibu tulis. Setelah anak ibu tulis, nanti ibu akan kasih tugas. Di mana tugas ini anak ibu kasih tugas memasangkan Asmaul Husna, kemudian mengartikannya dan mencari keteladanan dari Asmaul Husna. Ya, udah paham anak ibu? Nah, ibu minta anak ibu mengerjakan tugas ini minggu depan, dikumpul. Siapa yang tidak mengerjakan nanti bisa ibu suruh ulang lagi. Mungkin hanya sampai sini saja pelajaran pada pagi hari ini. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bu Yurmaneli, Mariatun ya. Ya, Bu Mariatun, ada Al-Quran di sana? ada Bu. Coba dibuka Al-Baqarah ayat 25. 25. Iya Bu. Silakan dibaca. A'udzubillahi Ditutup share screen-nya dulu, Bu. Share screen-nya ya, Bu. ditutup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Wa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Subhanallahul azim. Ayat pertama surat An-Nas apa Bu bacanya, Bu? Qul a'udzu birabbin nas. Coba tulis, Bu. Oke, spidol pakai kertas ya. Saya pakai pena nggak apa-apa, Bu? Tebalkan ya biar nanti saya nampak ya. Besarkan Ya. hurufnya. Ya, Bu. Sudah? Jangan lama-lama, betul. Nah, coba tinggikan. Tinggikan lagi. Tinggikan lagi. Tinggikan. Dekatkan, dekatkan. Tunggu. Terus, terus, terus. Terus ke depan, terus ke depan lagi. Dah, tunggu. Dekat kali. Dah. Udah, Bu. Maju dikit aja. Dikit. Dah. Mundur dikit. Dikit. Dah. Udah, Bu. Ya, belum. Saya tengok dulu. Qul a'udzu birabbin nas. Apa Dredeg-dredeg keriting? saya, Bu, nulisnya, Bu. Iya, kok keriting? Oke. Iya, Bu. Dredeg-dredeg saya, Bu. Iyalah, oke. Udah. Oke, baik, Bu. Mariatun sudah selesai Makasih, Bu. ujiannya. Makasih, Bu. Semoga sukses. Berdoalah Amin. mudah-mudahan Amin. lulus ya. Oke. Makasih ya, Bu. Kita Makasih, tutup Bu. dengan hamdalah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar Waalaikumsalam. biar yang lain bisa masuk. Oke, Bu. Ya.